Hai semua, balik lagi sama aku di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran materi ke-9, minggu 9. Nah, sekarang kita ngebahas tentang materi Toomoimasu. Toomoimasu ini yang dimana itu pengungkapan saya kira gitu. Oh, saya kira begini gitu. Itu biasanya pakai Toomoimasu. Contoh dari partikel Toomoimasu itu ini ya, pakai bahasa Indonesia dulu ya. Menurut saya hari ini akan turun hujan. Kino ame ga furu to omoimasu. Artinya tadi menurut saya hari ini akan turun hujan. Perkiraan gitu. Contoh lagi nih ya. Saya kira kamu sudah pergi. Anata wa mo kaita to omoimasu. Saya kira kamu udah pergi. Untuk itu sih Toomoimasu pembelajarannya kayak gitu, jadi paham ya, nggak terlalu ribet sih, nggak terlalu banyak berpikir sih. Bukan banyak berpikir, maksudnya materinya tuh cuma paling tentang materinya apa, susunan kalimat itu tentang subjek, kata benda pakai o apa enggak, habis itu kata kerja futsuke, kata kerja kamus, baru terakhir pakai Toomoimasu. Untuk selanjutnya kita pakai desho yang dimana kan gitu, dia kan gitu. Jadi kayak contohnya ya, besok juga datang ke PPKD kan, ashita mo PPKD iru desho, besok juga datang PPKD kan. Anata wa osake o nomanai desho, kamu tidak minum sake kan. Nah, contohnya kayak gitu. Sama nitsuite itu tentang, jadi contoh gimana ya, contohnya gini. Sudah berdiskusi dengan teman-teman tentang perjalanan wisata. Ryoko nitsuite Ryoko nitsuite ni相談しました。旅行についてに相談しました。Yang artinya sudah berdiskusi dengan teman-teman tentang perjalanan wisata. Untuk selanjutnya demo di sini itu digunakan bagaimana kalau kita bagaimana kalau ngopi atau selesai bekerja. Jadi shigoto owatte kara kohi de nomimasu de mo nomimasen ka? Dari lainnya, shigoto owarite kara kohi de mo nomimasen ka? Bagaimana kalau ngopi atau setelah selesai kerja, maksudnya kayak gitu. Sama pembahasan selanjutnya tentang te agemasu. Te agemasu di sini untuk memberi, istilahnya pengungkapan tentang saya memberi istilahnya tentang diri kita. Te agemasu, saya memberi uang ke adik laki-laki. Watashi wa ototo ni okane o agemasu, saya memberi uang ke adik laki-laki. Ayah memberi bunga ke ibu. Otosan wa okasan ni hana o agemasu, gitu. Untuk selanjutnya kuremas itu memberi. Nah, jadi gimana ya, agemasu itu, jadi kan ini pembahasan kan sama, maksudnya sama-sama memberi. Nah, kalau misalnya agemasu itu tidak bisa digunakan saat orang lain digunakan kepada orang lain yang posisinya memberi pada pembicara lain. Tidak bisa digunakan saat orang lain yang posisinya memberi pada pembicara atau orang yang dekat dengan pembicara.
Oh, jadi ini istilahnya apa namanya, agemas ini istilahnya untuk kita, maksudnya dari saya ke adik saya, ke orang tua, istilahnya ke lingkungan dekat gitu maksudnya. Terus kalau kuremas itu memberi kepada pembicara atau orang yang dekat pembicara. Kayak contoh misalnya orang yang ngasih gitu, kalau misalnya agemas itu istilahnya apa sih, oke, pembahasannya agak sedikit susah nih ya. Kalau misalnya aku kurang jelas gitu penjelasannya, bisa dilihat di video-video lain. Jadi apa ya, memberi, kalau misalnya aku sih belum terlalu paham juga ya tentang agemas kuremas ini. Jadi itu kayak contoh ini tadi kan, saya memberi uang ke adik laki-laki kan. Nih pahami dari pola kalimat ini ya. Watashi wa ototo ni okane o agemasu. Nah, kalau misalnya kuremas ini, contoh kalimatnya begini. Nami-san wa watashi ni omiyage o kuremashita. Nami-san wa watashi ni omiyage o kuremashita. Saya memberi oleh-oleh kepada gomenasai. Nami memberi oleh-oleh kepada saya. Gitu. Ya istilahnya begitu ya, aku juga kurang begitu paham. Intinya tuh jadi gini, kalau misalnya memberi agemasnya itu ke individu yang bukan, maksudnya ke istilahnya orang yang dekat lah gitu. Bukan orang yang dekat sih, maksudnya kayak kakak adik gitu, terus orang tua anak gitu. Terus kalau misalnya kuremas ini tentang orang yang dekat, orang lain, tapi memberikan ke si kita dan ke keluarga kita, ke individu kita, kayak gitu. Sama moraimas, ini ada note, maaf, tentang tadi kuremas. Untuk orang yang memberi menggunakan partikel ga, bukan wa, apabila menerima tidak disebutkan. Oh ya, jadi untuk memberi untuk yang memberi menggunakan partikel ga, bukan wa. Tadi kan nih, kalau orang yang memberi partikel ga, contoh gini ya. Nami sangga omiyage o kuremashita. Nami-san memberi oleh-oleh kepada saya. Jadi saya yang disebutkan. Intinya memberikan. Sama moraimas, langsung aja ya, kurang paham aku juga di sini. Moraimas itu menerima, menyatakan bahwa subjek menerima sesuatu dari non pembicara. Kayak contoh ya kan, watashi wa mirasan ni omiyage o moraimashita. Saya memberi oleh-oleh kepada Maria. Saya menerima oleh-oleh dari Maria. Watashi wa Maria san ni omiyage o moraimashita. Saya menerima oleh-oleh dari Maria. Gitu. Jadi untuk moraimas ini menerima. Nah, ini ada penjelasannya nih. Agemas itu pemberi semua. Jadi maksudnya apa sih? Semua, istilahnya mencakup semua. Agemas. Ya, kalau penerima itu semua kecuali pembicara atau orang yang dekat dengan bicara. Ini penjelasannya. Kureru itu memberi, tapi untuk semua orang kecuali pembicara atau orang yang dekat dengan pembicara. Penerima itu pembicara atau orang yang dekat dengan pembicara. Itu penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya cukup, maksudnya pembelajaran kita udah sampai situ aja. Apa ya, aku sendiri sih untuk materi yang sekarang ya cukup mengolah otak lebih dalam lagi. Kenapa? Karena pemahamannya harus lebih mendetail sih. Soalnya udah makin tahap terakhir dari yang 5 ya. Untuk selanjutnya nanti kita bakal lanjut ke pembelajaran yang 4. Untuk yang sekarang sih
paling kita ngebahas tentang review-review materi-materi yang lama yang udah beberapa aku jelasin di video-videoku, yang mungkin ada beberapa yang kurang detail, tapi ya istilahnya ada alasan penjelasan beberapa. Maaf jika emang aku agak-agak salah kata, aku salah penyampaian, atau mungkin kurang paham dari penyampaianku. Maaf, karena istilahnya aku di sini masih belajar, masih jauh banget aku dari kata hebat, belum sempurna hebat, dari kata hebat masih jauh. Ya, untuk sekarang cukup sampai sini. Terima kasih buat yang udah mampir. Thanks for watching. Have a nice day.